selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi dan juga edukasi dalam bidang apapun, sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Pemirsa, tentu saja kami senantiasa menghadirkan narasumber yang kompeten dan kredibel di bidangnya. Nah, tema bahasan kita pada malam hari ini adalah edukasi bijak bermedia sosial bagi masyarakat. Tentu saja saya untuk membahas hal ini tidak sendiri. Sudah hadir di studio Jurnal TV. Saya perkenalkan dulu dengan Bapak Agus S. Junaidi, PLT Kadis Kominfo Kalteng. Selamat malam Bapak. Selamat malam Alif. Apa kabar? Apa kabar? Sehat? Baik, Oke. sehat. Sebagai corong di sini ya untuk bermedia sosial, kita malam hari ini belajar bersama-sama. Jadi kalau lihat lampu sama kamera jadi kayak nostalgia juga rasanya. Iya. Biasanya Bapak kan ngobrol sendiri dengan Mike. Sekarang saya temani ngobrol pada malam hari ini. Iya. Oke. Pemirsa, kemajuan teknologi dan informasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari globalisasi yang dialami setiap masyarakat dunia. Media sosial saat ini semakin mudah diakses, baik itu untuk yang berpendidikan tinggi ataupun yang tidak. Untuk mengakses media sosial, semua saat ini memiliki akses itu. Dah, tergantung bagaimana mengekspresikannya. Terlebih saat ini gawai di genggaman kita. Disinilah diperlukan peran pemerintah dalam melakukan edukasi kepada masyarakat agar pengguna media sosial secara bijak, dan upaya apa saja yang dilakukan oleh Kominfo. Bagaimana mereka mengimplementasikan ini kepada masyarakat. Kita ingin juga berbincang bagaimana teman-teman Kominfo men-screening daripada berita-berita negatif ataupun hoax. Dan bersama saya Olivia Teja, inilah Tatap Muka selengkapnya. Pemirsa, kita langsung berbincang-bincang dengan Kadis pada malam hari ini. Apa saja yang menjadi tupoksi Kominfo? Karena saya baca di bagian fungsi ada pelaksana teknis dari dinas-dinas. Bisa dijelaskan di sini, Pak? Ya, pertama makasih Olive sudah diundang malam hari ini. Untuk ngobrol berbagi edukasi ya, Pak? Ya, ngobrol santai lah. Ya, saya kebetulan masuk di Kominfo itu baru Desember 2020, jadi ya nggak nyampe setahun lah ya. Nah, sesuai Pergub 43 2016 bahwa tupoksi Kominfo adalah membantu gubernur dalam hal melaksanakan kewenangan di bidang komunikasi, informatika, dan di sana ada persandian dan statistik juga ada di, sehingga disingkat Diskominfo Santik gitu ya. Nah, itu tugas kita. Jadi intinya semua SKPD itu sebetulnya membantu gubernur sesuai dengan kewenangan dan fungsinya. Jadi kita khusus menangani pelaksanaan kewenangan di bidang komunikasi, informatika. Di sana ada persandian, urusan persandian juga, dan statistik. Kalau dulu kita mengenalnya penerangan, Pak. Sekarang sudah bergeser menjadi Kominfo. Ada nggak sih dari tupoksi-tupoksinya itu yang sedikit berbeda saat ini? Saya pikir jauh ya, jauh. Kalau penerangan lebih pada satu arah dia. Hampir kita tahu lah dulu gimana zaman Orde Baru seperti apa. Jadi informasinya hampir dikatakan menoloh lah ya. Dia hanya masyarakat mendengarkan saja, mendengarkannya, hampir tidak ada interaksi. Ya. Nah sekarang kan dengan perkembangan teknologi yang luar biasa dari di era reformasi ini, di samping memang hadirnya atau lahirnya regulasi-regulasi yang memberikan kebebasan itu, sehingga masyarakat lebih berperan aktif, apalagi di zaman teknologi sekarang, media sosial, waduh. Peradaban teknologi sudah di depan kita. Ya, begitu banyak serapan informasi yang didapat. Nah, kemudian Pak, ada lagi nggak tugas khusus yang diberikan oleh gubernur sendiri kepada Kominfo ini untuk penerangan, untuk sosialisasi kepada publik? Dalam Pergub itu sudah sangat jelas, komplit kegiatan di situ. Di sana, kalau di Kominfo itu kan ada bidang pengelolaan informasi publik, kemudian ada bidang pengelolaan komunikasi publik, khusus yang masalah informasi ya. Di sana juga ada bidang e-gov, kemudian sandi dari segi pengamanannya, kemudian statistik sektoral di sana juga ada. Jadi sebetulnya Pergub itu adalah perintah melebihi tugas khusus. Karena itu perintah negara melalui gubernur. Itu yang kita laksanakan. Kalau untuk statistik dan persandian
Untuk Kalteng sendiri seperti apa, Pak? Statistik ini orang mungkin apa sih bedanya dengan BPS misalnya? Iya. Ya. Nah, kalau statistik sektoral itu kita lebih dalam ya. Nah, mungkin kalau di BPS dia datanya umum ya. Misalnya jumlah siswa sekolah. Iya. Ya. Nah, kalau di data sektoral itu kita pisah lagi. Kemudian yang data sekolah umur yang sekian sampai sekian, yang putus sekolah berapa, yang masuk kategori pemuda ada berapa persen gitu ya. Itu lebih ke sana. Nah, misalnya tentang ukuran pemuda kan umur sampai 40 ya. Iya. Nah, kalau misalnya di OKP, organisasi pemuda, kadang kita bingung. Di suatu OKP itu ada yang umurnya sudah lebih 40, kemudian ada yang di bawah itu. Nah, sedangkan permintaan data dari kementerian lembaga itu meminta yang masuk kategori pemuda misalnya. Pemuda itu sehingga ada undang-undang kepemudaan, umurnya sampai sekian. Nah, itu di statistiknya, di bidang kita di Kominfo. Sehingga lebih dipecah lagi gitu ya. Itu untuk statistik. Kemudian persandiannya, Pak? Sandi ini memang satu bidang. Sepertinya kurang familiar banget nih, Pak. Orang taunya Kominfo biasanya kan. Ya. Sandinya ini agak-agak, ya nanti dululah dipelajari. Oke, malam hari ini kita kupas nih, Pak. Kalau Sandi itu dulunya berada di sekretariat daerah dia. Dulu dia satu bagian rumah tangga dan persandian. Jadi ketika Kominfo tahun 2017 berdiri, berpisah dengan Dinas Perhubungan, persandian tuh ke sana, pindah ke Kominfo. Persandiannya pada intinya adalah pengamanan, terutama hal yang terkait IT milik pemerintah ya. Di website pemerintah dan sebagainya, apa yang menjadi milik pemerintah daerah di sana, di Sandi. Berita-berita yang bersifat rahasia masuk ke sana. Di persandian ini. Persandian. Jadi kemudian pengamanan jaringan, misalnya ada sebuah rapat yang membutuhkan harus kita lumpuhkan sinyalnya di sana. Jadi misalnya tidak boleh di Publis. sadap atau dan sebagainya, kita hadir di sana. Jadi mungkin bingung aja deh, emang mana sinyalnya? Kalau tiba-tiba di ring 1 sinyalnya hilang gitu kan, biasanya seperti itu. Ini adalah tugas dari teman-teman Kominfo. Ya, kayak kunjungan presiden kemarin, mereka nggak bawa dari Jakarta, pinjam di kita. Oke. Jadi misalnya untuk mereka telepon dulu, Kalteng punya nggak? Kita punya. Untuk men-screening itu. Jadi mereka nggak bawa. Dan itu langsung lumpuh ketika itu sudah di. Ya, jadi kita sesuaikan kebutuhannya berapa radiusnya berapa gitu ya. Jadi kalau memang presiden ngomong tidak boleh, ya saya jadi harus menggunakan itu. Dan yang paling panjang luas jangkauannya seberapa sih, Pak? Kalau ketika ada pejabat negara yang membutuhkan hal ini, Pak? Presiden biasanya full. Misalnya dia 3 tingkat gedung habis tuh. Harus screening total, oke. Jadi tidak ada gangguan orang telepon, tidak ada orang terima telepon, gitu ya. Jadi betul-betul senyap. Kalau kehadiran RI 1. Oke. Kemudian untuk Kominfo sendiri, ini khusus untuk yang pejabat negara. Ketika misalnya harus ke daerah, itu seperti apa, Pak, pengamanannya? Untuk informasi untuk Sandi ini sendiri. Kita menyesuaikan. Informasinya tertutup atau terbuka. Kalau dia terbuka ya nggak perlu berangkat gitu. Tapi kalau memang informasinya tertutup, untuk membicarakan hal yang prinsip, yang rahasia, ya kita bergerak. Untuk alatnya sendiri, Kalteng sendiri, Pak, sudah fight kah? Iya, jadi Kalteng untuk kabupaten ada 8. Ada jammer namanya, jammer itu. Nah, provinsi 1. Tentu saja yang provinsi lebih memadai daripada yang dimiliki kabupaten. Dan itu dari Badan Sandi Negara, bukan dari lembaga yang tidak berkompeten untuk mengeluarkan itu. Banyak kok jammer di Glodok banyak, tapi tembus. Oke. Tembus ini karena alatnya yang kurang canggih atau kurang pengamanan. Karena dari Sandi Negara, karena sudah keluar dari lembaga negara yang memang menangani itu, ya fitur-fitur untuk pengamanan cukup memadai.
Kalau untuk Kalteng sendiri sudah ditegaskan tadi bahwa kita memiliki itu sudah maksimal ya untuk maksimal. pengamanan pejabat-pejabat negara ini sendiri. Oke, kita beralih ke selanjutnya Pak. Pembinaan dan pelaksanaan komunikasi selama ini seperti apa Pak? Yang ketika ada diseminasi informasi dan teknologi yang berhubungan dengan masyarakat. Ya, terkait pembinaan tentu saja kita lakukan sesuai program kegiatan tahunan ya. Ada literasi, kemudian kita juga membangun kelompok-kelompok informasi masyarakat. Nah, terutama untuk daerah-daerah pedesaan, daerah-daerah yang Blank spot kan? blank spot. Kita masih 256 blank spot, 256 desa se-Kalimantan Tengah dari 1000 sekian ya. Dan itu kendalanya, Kalteng ini kan luasnya 1,5 kali Pulau Jawa. Iya. Nah, blank spot ini menjadi kendala dari segi komunikasi. Dan seperti yang Olive bilang tadi, apa yang kita lakukan? Ya. Kalau di perkotaan tidak ada masalah. Oke. Tapi yang desa-desa yang blank spot ini, akhirnya kita membentuk yang namanya kelompok informasi masyarakat. Nah, sekarang itu ada di 13 kabupaten satu kota, itu sekitar 80 kelompok. Nah, itu dibentuk. Nah, informasi-informasi ini kita lewat mereka. Mereka ini yang menyampaikan ke kelompok-kelompok masyarakat lagi. Nah, ini sementara keadaan blank spot kita masih tinggi. Dan blank spot ini untuk tahun 2021 baru satu kabupaten merdeka sinyal. Di Seruyan, daerah? Kabupaten Seruyan. Jadi tahun ini terakhir Seruyan itu mendapat 18 BTS tower. Jadi Seruyan untuk tahun ini dibangun 18 terakhir, menambah yang sudah ada, dan tahun 2021 itu bisa dikatakan mereka sudah merdeka sinyal. Jadi Januari Februari sudah beroperasi. Karena memang Kendalanya apa Pak? Daerah-daerah ini ketika mereka tidak mendapatkan itu, hanya Kabupaten Seruyan yang Pak Kadis bilang tadi merdeka. Untuk daerah-daerah lain Pak? jadi begini Dan why daerah itu yang dipilih terlebih dahulu? konsep kementerian itu adalah karena kewenangan masalah BTS ini bukan kewenangan pemerintah provinsi. Tapi BTS bukan penyanyi Korea kan Pak? Ya, Di sini. enggak. Oke. Kalau BTS ini agak-agak sensi, ini penyanyi ini. Oke. Jadi kalau apa namanya konsep kementerian ini adalah saya ulangi lagi bahwa terkait dengan masalah telekomunikasi tadi bukan kewenangan pemerintah provinsi maupun Ya. kabupaten. Ya. Jadi kewajiban kita hanya mengusulkan saja. Nah, jadi kementerian ini melalui lembaga yang namanya Bakti, dia konsen ke status daerah 3T. Tertinggal, terluar, terdepan. Nah, kebetulan saudara kita di Seruyan itu status itu baru lepas tahun 2020. Nah, jadi sehingga memang konsentrasinya padahal yang namanya blank spot itu hampir merata. Tetapi karena memang konsep pembangunannya seperti itu, harus menyelesaikan 3T dulu. Nah, jadi setelah 2021 baru merambah ke kabupaten-kabupaten lain yang tidak menyandang status 3T. Kita selesaikan satu dulu, yang status 3T. Kebetulan Seruyan sudah selesai. Agendanya dari Kominfo Kalteng atau apa ini Pak? Kalau merambahnya ke daerah sana dulu. Kementerian Pusat. Oke, Kementerian Pusat. Kemudian teman-teman dari sini ajukannya daerah-daerah sana dulu. Enggak. Atau tidak yang merembet-rembet yang dekat-dekat kota dulu diselesaikan Pak? Kita semua merata usulannya, tetapi pelaksananya tetap harus 3T dulu. Pelaksananya tetap ke 3T karena mereka melihat itu lebih urgent, lebih didahulukan lah dari yang lain. Nah, syukur seperti yang saya sampaikan tadi, 2020 3T sudah selesai, sehingga kita bisa merambah ke 256 desa tadi. Memang ada kendala, daerah-daerah lain tuh kadang di luar 3T dapat, cuma kadang-kadang terjadi permasalahan di arealnya. Kadang-kadang begitu mau turun, di sini koordinatnya didapat yang tepat, tapi tanah lagi bermasalah, gitu. Misalnya pembebasannya untuk arealnya. Nah, idealnya dari kementerian tuh turun udah clear gitu ya. Sudah terclear, jadi Pemda sudah mengurus semuanya tentang kedudukan BTS tersebut, sehingga tidak ada kendala. Itu juga menjadi kendala. Nah, kalau 3T Seruyan memang konsen dia. Mau berapa titik aja udah siap gitu ya.
karena memang dia menyadari status 3T tadi, dia udah menyiapkan itu semua. Ataukah ini juga tergantung dari pemimpin daerah masing-masing kalau menurut Bapak? Enggak juga, enggak. Kalau terkait lahan mungkin iya. Jadi Oke. konsentrasi komitmen pemimpinnya sama masyarakat. Oh, kita ini misalnya butuh BTS, tapi Iya. tolong masalah lahan tolong Dikelirkan. dikelirkan Dengan masyarakat. ya, dengan masyarakat. Nah, ini mungkin iya, salah satu iya kata si Olive tadi, komitmen pemimpin penting. Nah, ketika itu walaupun ada kemauan saya turun ketika bermasalah, sementara kalau sudah koordinat di situ susah digeser dia. Kalau memang di situ, waduh, kalau digeser sedikit pun susah dia. Kalau sudah memang tepatnya di situ gitu. Dan itu mutlak harus di situ ketika itu sudah dicari betul-betul. Oke. Mungkin Olive mungkin lihat di mana tower-tower di kota aja sudah puluhan tahun dia nggak mau pindah. Ya. Karena memang di situ gitu ya. Kalau geser bisa beda cerita lagi dia. Ini yang perlu di pemahaman dari pemerintah daerah juga. Aha. Kemudian untuk komunikasinya itu sendiri dari teman-teman Kominfo seperti apa mendorongnya, Pak? Memberikan pengertian, memberikan pemahaman bahwa seperti ini loh yang harus kita lakukan ketika daerahnya mau yang namanya merdeka untuk informasi. Terlebih lagi dari sarana dan prasarana. Tetapi jangan dijawab dulu, Pak, ditahan dulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka dengan tema kita malam hari ini, edukasi bijak bermedia sosial bagi masyarakat. Kita lanjutkan lagi dengan Pak Kadis Kominfo. Kita tadi terputus, Pak, untuk yang di daerah, ketika pembebasan tanah dan lain sebagainya itu susah, kemudian harus ada policy yang jelas juga dari pemerintah. Itu seperti apa kita remind lagi nih, Pak? Kalau di perkotaan kan masalah mereka sewa kan. Ya. Nah, di desa ini kan lapangannya luas. Jadi rata-rata sih pemerintah daerah welcome rata-rata. Cuma terkadang ada daerah yang memang harus di situ gitu, tapi susah digeser gitu, tapi bermasalah misalnya. Nah, itu seperti apa itu, Pak? Mau tidak mau Pemdanya harus turun tangan. Pemdanya harus turun tangan. Kalau memang mau masyarakatnya. Seperti pertanyaan saya tadi, bagaimana teman-teman dari Kominfo ini sendiri memberikan edukasi, penjelasan untuk daerah-daerah mungkin yang ada seperti ini, Pak? Peran dari teman-teman Kominfo. Ya, saya bulan kemarin baru melaksanakan rakor dengan Kepala Dinas Kominfo se-Kalteng untuk menerjemahkan ini gitu ya. Bagaimana teman-teman di daerah agar kalau mengusulkan sesuatu itu barang udah siap gitu ya. Jadi jangan hanya meminta aja, jangan hanya meminta, tetapi peran daerah juga harus betul-betul dalam keadaan siap. Jangan kita misalnya meminta tiba-tiba turun misalnya 8 BTS, 8 tower misalnya, tiba-tiba nggak ada tempatnya. Ini juga jadi masalah. Nah, jadi saya dorong kemarin 2021 silahkan ajukan titik-titiknya di mana, tapi dalam keadaan clear gitu ya, dalam keadaan betul-betul siap, Pemdanya harus mendukung gitu ya, sampai pemerintahan desanya bahwa ini untuk kepentingan masyarakat. Ya. Nah, kita dorong ke sana, jadi edukasi kepada masyarakat melalui Dinas Kominfo setempat di kabupaten setempat gitu. Teman-teman ini bergerak, kemudian mensinkronkan antara permintaan di daerah dengan teman-teman Kominfo ini seperti apa, Pak? Kalau misalnya di sana, pokoknya ini kudu ada ini karena kami butuh. Sementara Bapak tadi kan bilang, ya bagaimana kami memberikan itu kalau di sana juga tidak clear. Ya, jadi memang harus ada prioritas-prioritas ya. Jadi tarik ulur itu pasti ada. Ketika misalnya kebutuhannya 100 BTS misalnya, kita kasih 5 dulu kan misalnya. Kan rame tuh. Di daerah lain dan sebagainya. Kita harus melihat skala prioritasnya. Nah, kayak kemarin misalnya Kominfo Provinsi kerjasama dengan pihak operator memberikan 163.000 kartu perdana gratis untuk digunakan sekolah daring. Nah, ini kan harus didata. Jangan-jangan sampai kita kasih kota tetapi tidak bisa digunakan gitu. Nah, itu dia. Nah, sehingga kemarin jaringan lelet orang bilang malah tidak ada jaringan. Jadi sebelum itu kemarin dibagi, saya panggil semua dulu Kadis Kominfo kabupaten kotanya. Ini jangan membazir, saya bilang. Jadi jangan kotanya misalnya Barito Utara sekian ribu, sekian ratus, sementara ini nggak digunakan. Nah, ini problem karena di zaman COVID sekarang kan daring, rata-rata daring ya. Ya, BDR. Kita sudah mengupayakan 163.000
salah satu operator, kemudian ada 5.050 operator yang kedua untuk memberikan itu. Dan bagus pihak swasta untuk berpartisipasi gitu. Nah, tinggal kesiapan kita. Ya, Nah, sarana dan prasarananya. seperti yang saya bilang tadi, 3 kasih di sebuah desa, semua nggak dipakai, gimana? Mubazir dia. Nah makanya kemarin gimana caranya, misalnya ada desa terdekat misalnya, yang bisa menggunakan atau menggunakan satelit lain, kita upayakan misalnya ada BUMDes di sana, mendirikan sebuah tower di sana yang bisa dijangkau radius 200 meter, 300 meter gitu, jadi orang ngumpul di sana gitu. Oke, kalau untuk pembiayaan sendiri, tadi Bapak sudah menyinggung sedikit bahwa anggaran kita kan terfokus untuk COVID dan lain sebagainya, sehingga yang ini agak sedikit tertunda. Tidak bisakah Pak dana desa itu difungsikan juga di sini? Ya itu tadi, makanya bisa menggunakan Mango Sky dan sebagainya. Tapi itu radiusnya 200-300 meter, itu kendalanya. Jadi banyak titik gitu ya. Kalau bukan BTS yang dari kementerian itu yang jangkauannya luas. Nah kalau itu dia akhirnya jadi terfokus di satu titik dia. Misalnya di balai desa ditaruh misalnya. Jadi kalau mau menggunakan yang radius 200 meter itu harus ngumpul ke sana. Itu menjadi kendala juga. Belum bisa sebarannya secara merata. Ya, titiknya jadi banyak gitu. Banyak sekali titik-titik. Bayangkan 200 meter tuh radiusnya. Nah itu jadi kendala. Kalau yang menjadi program prioritas dari Kominfo sekarang apa Pak? Terlebih kita menghadapi yang namanya pemilu, kemudian BDR ini bareng, kemudian COVID. Ya saya mau selesaikan itu, selesaikan. Percuma kita edukasi core-core yang nyampe. Kalau di kota sampai kabupaten kecamatan kan kita aman, tapi masyarakat kan banyak di desa. Makanya saya harus perjuangkan merdeka sinyal dulu, paling. Kalau belum internetnya paling enggak SMS nyampe. Kalau internet masuk desa seperti program dari pemerintah pusat itu seperti apa saat ini? Ya tidak semua bisa menjawab permasalahan tadi. Memang BTS itu yang kita perlukan, itu harus merata. Dan kita menyadari 1,5 Pulau Jawa itu enggak seperti program yang dicanangkan oleh Presiden sendiri. Seperti apa sekarang? Kan kalau kementerian itu malah 2019 merdeka sinyal. Iya. Tapi belakang dihajar COVID kan, dihajar COVID, baru buyar lah semuanya. Nah tahun ini kan seharusnya kita dapat 40, realisasinya cuma 18, akhirnya ke 3T, 22-nya batal. Nggak bisa apa-apa juga, kita keadaannya memang nasional kan. Ya semua refocusing anggaran, kementerian maupun pemerintah daerah juga sama. Oke. Ini sejumlah kendala, kemudian dari teman-teman Kominfo juga sudah mengupayakan solusi itu tadi dengan duduk bersama dan lain sebagainya, baik pihak swasta, pemerintah pusat juga. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana sosialisasi dan balancing program pemerintah ini dengan kepentingan pilkada saat ini Pak? Posisi Kominfo seperti apa? Humasnya bergeraknya seperti apa? Ya, jadi Kominfo ini kan menjalankan fungsi kehumasan pemerintah ya. Jadi kehumasan pemerintah plus wartawan plat hitam lah gitu ya. Wartawan plat hitam. Jadi jelas jati dirinya tidak terlepas dari jati diri pemerintah, kehumasan pemerintah, corong dari penyambung lidah kebijakan pemerintah. Dan ini sangat penting sekali, dan juga menjalin kemitraan dengan teman-teman media. Kalau Kominfo saja nggak cukup, misalnya humas saja tidak cukup, tentu menjalin kemitraan yang seperti yang sekarang kita lakukan misalnya dengan Olive, dengan jurnal, sehingga ini bisa sampai kepada masyarakat. Kalau hanya Kominfo yang bersuara nggak akan mampu, dia harus menjalin kemitraan. Nah, di tengah-tengah pilkada ini kita baru saja kasus COVID masih berjalan. COVID aja sampai sekarang 1992 hoax. 92 per tanggal hari ini. Mulai dari kasus pertama sampai hari ini. Masuk lagi pilkada. Nah, bayangkan itu. Bagaimana teman-teman dari Kominfo men-screening ini, Pak? Jadi di Kominfo itu kan ada bidang yang mengelola itu. Ada yang namanya Kepala Seksi Pengendalian Informasi Publik. Ada Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik.
publik. Mereka ini yang memantau. Nah, kalau laporan kita dia akumulatif karena itu kewenangan dari kementerian. Iya. Jadi kita laporkan ke kementerian, nanti keluar menjadi laporan nasional dia. Sehingga yang saya katakan 1.100 sekian, 1.000 tadi, yang ribuan itu akumulatif seluruh Indonesia, akumulatif. Jadi ada yang melaporkan difasilitasi oleh Kominfo provinsi, kabupaten, kota, Iya. ada yang langsung, langsung kan di sana kan dia, kapanpun dia bisa melaporkan melalui aduan, Iya. melalui aduan konten.id. Jadi masyarakat kapanpun bisa untuk melaporkan konten-konten yang dianggap meresahkan, dianggap yang tidak benar, dianggap manipulatif, dia langsung ke sana. Kalau untuk Kalteng sendiri Pak, yang sudah terdetek oleh teman-teman Kominfo itu Pak, dan yang paling ratingnya tertinggi ini hoaxnya atau konten negatifnya apa sih Pak? Kalau di COVID paling banyak ya kemarin, hoax paling banyak. Konten-konten itu kan 1.100 sekian itu, Kalteng ini menyumbang sudah 200-an ya, hoaxnya yang kita laporkan ke kementerian, yang akhirnya menjadi, karena ada isu-isu hoax ini, kita lihat dulu ini kategorinya hanya berdampak ke daerah atau nasional, tapi kadang-kadang kan banyak menjadi nasional. Dia jadi nasional itu otomatis kita akumulatif ke kementerian, itu yang lumayan tinggi. Jadi 7 kriteria hoax itu terpenuhi semuanya. Ya, Seperti? Satir, parodi dan sebagainya, kemudian akun palsu, kemudian konten-konten yang tidak sesuai, keliru, misalnya gambar olive, tapi captionnya beda. Gitu ya. 7 kriteria itu sudah terpenuhi semuanya, sudah. Dan itu langsung terblokir dengan sendirinya? Kalau urusan blokir ini ada dua macam. Apakah blokir penyelenggaranya atau blokir kontennya? Nah, dan yang paling banyak ditemui teman-teman Kominfo itu tidak bisa memblokir orang per orang, akun per akun nggak bisa. Dia penyelenggara secara umum, misalnya Facebook, misalnya. Itu semua tuh kena. Nah, tapi kewenangan dia bisa meminta kepada penyelenggara untuk menutup itu gitu ya. Berapa lama Pak prosesnya dari kita mengetahui misalnya hari ini ada konten negatif, berapa lama prosesnya sampai itu dinyatakan seperti kita sering melihat ada tulisan ini hoax? Lumayan sih. lumayan ini berapa timingnya Pak? Pemerintah sekarang itu walaupun punya kewenangan itu, terutama di pasal 40 di Undang-Undang ITE, punya kewenangan yang sangat besar untuk menutup akses itu, tetapi lebih kepada persuasif dulu. Jadi jangan sampai kita kembali ke zaman dulu lagi, dikit-dikit berelo, dikit-dikit blokir gitu ya. Kita coba persuasif dulu. Walaupun kan masyarakat bisa melapor sendiri kan, misalnya halaman Facebook dia bisa melapor di aplikasi itu. Nah, tapi kalau tidak mempan di situ, akhirnya melapor ke kementerian juga. Di sana dikaji. Jadi kalau memang bisa masih persuasif, dia akan sendiri memperbaiki. Pada intinya, walaupun punya kewenangan di undang-undang, tidak serta-merta juga blokir. Nanti resah lagi nih, balik lagi ke zaman dulu gitu kan. Masih ada kebebasan. Ya. Pertanyaan berikutnya Pak, bahaya yang paling krusial ancaman di dunia maya ini apabila kita itu tidak didukung oleh pendidikan dan sosialisasi, khususnya dari teman-teman Kominfo Pak. Disintegrasi bangsa, pasti itu. Bayangkan sebuah hoax bisa membakar sebuah polres, bisa membuat dua kubu, suku, perang dan sebagainya. Itu yang paling berbahaya nantinya begitu. Nah, walaupun kita melihat selama ini ya semua bisa diselesaikan. Artinya Pancasila bisa menyelesaikan semuanya. Itu kita sadar betul bahwa Pancasila sebagai pemersatu bangsa, apapun yang terjadi bisa selesai. Tapi sampai kapan kalau misalnya terus begitu gitu ya. Nah, ini yang edukasi, sosialisasi ini terus dilakukan. Dan sosialisasi edukasi ini kan nggak bisa kayak orang makan cabai. Nah, apakah langsung berasa? Apakah Olip misalnya temannya keluar dari gereja atau keluar dari masjid, bisa nggak ditanya dia beriman atau tidak? Nggak bisa.
nggak bisa diukur itu. Berarti teman-teman ini tetap pada prinsipnya yang diedukasi secara masif itu tidak langsung serta-merta perilaku, tetapi mindsetnya. Pikirannya. Sama seperti zamannya kita, bukan zaman sih, media konvensional. Begitu dia sering menghantam, begitu juga yang masuk. Seperti itu juga dilakukan. Ya, teman-teman. mungkin si Olive sering kan misalnya di perjalanan atau meminta temannya membeli sebuah sebotol air mineral. Iya. Apapun itu. Produk. Produk. Olive menyebutkan salah satu merek. Ya. Saking lengketnya di kepala. Itu padahal tuh merek-merek lain aja tuh. Iya. Tapi dia minta beli ini gitu. Alam bawah sadar kita. Nah itulah konsep kita dalam edukasi sosialisasi. Itu kita lakukan, apalagi kalau tidak. Selain di dunia maya, apalagi Pak yang dilakukan oleh teman-teman Kominfo selama ini? Ketika sekarang ini kan seperti kita katakan tadi COVID, kemudian pemilu kada di depan mata, ini seperti apa? Kami menggalakkan yang KIM tadi. KIM tadi, kelompok informasi masyarakat itu dibentuk di setiap kabupaten, kemudian ini lumayan efektif. Jadi anak-anak muda yang berada di daerah itu kita bina bagaimana membuat sebuah informasi dan edukasi itu menarik, kayak ikut bermain di masyarakat begitu ya, dalam perilaku sehari-hari. Sekarang ini kan konten-konten itu lebih menarik ketika dikemas dalam sebuah kegiatan, Nah, kalau zaman-zaman coba lihat siaran pers, kemudian press release, itu hampir sekarang tuh udah kurang efektif. Perubahan paradigma ya. Dulu yang namanya humas itu saya melihat zaman-zaman dulu tuh duduknya di pojok, dekat lemari tua, kemudian menggunting clipping, itu kerjaannya. Saking ininya dulu tuh ya. Bayangkan sekarang perbedaannya, betapa pentingnya kehumasan tuh. Hampir setiap pemerintah atau institusi itu wajib memiliki PR, memiliki kehumasannya. Karena ini penyambung lidah. Berapa ribu kilometer sih sudah yang dibangun Kalteng jalan? Kalau nggak terpublis, tetap saja miring beritanya kan. Nah ini bukan kesalahan media, tetapi kesalahan kita memang kurang mempublisnya secara rutin seperti yang saya katakan tadi. Bagaimana menanam orang-orang misalnya 1000 km sudah dibangun, 1000 km sudah dibangun. Mungkin cuma sekali. Udah hilang aja. Tapi bagaimana membangun itu betul-betul menjadi theater of mind di kepala orang, menjadi bioskop dia ya. Sehingga itu yang terngiang, Kalteng sudah bangun 1000 km. Dan media dengar, media lihat ini adalah yang paling kuat. Betul. Kemudian inovasi-inovasi yang dilakukan oleh teman-teman Kominfo dalam hal ini Pak, kreativitasnya seperti apa, influencernya berperankah di sini atau seperti apa? Ya, kita Kominfo tidak mau menyamakan diri dengan lembaga swasta ya, tetap jati diri pemerintah tetap ada gitu ya. Namun kita berupaya dengan perkembangan teknologi itu menciptakan sebuah inovasi-inovasi yang membuat masyarakat lebih mudah untuk mengakses. Misalnya di Kominfo itu ada satu data Kalteng itu kapan pun bisa diakses. Kemudian ada dashboard, dashboard.go.id, dashboard.go.kalteng. Ini masyarakat bisa melihat sampai di mana sih duit berjalan, apa yang dilakukan oleh dinas A, berapa sih duitnya, kemudian apa yang sudah, berapa paket yang sudah dikerjakan gitu ya. Nah ini yang kita coba membuat masyarakat tuh lebih aktif untuk berperan gitu ya. Jadi jangan alergi. Yang penting kalau ada masukan, ada kritik yang konstruktif, sehingga kita bisa memperbaiki diri. Kita coba bangun itu keterbukaan itu yang dulu tabu gitu ya. Yang namanya dulu tuh DPA atau anggaran itu kayak kitab suci. Tersembunyi dia. Nah sekarang kita ciptakan kapan pun dia diakses. Dinas A beli pulpennya berapa ya? Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya, bagaimana teman-teman Kominfo ini mengemas sehingga masyarakat itu ketika ngeklik itu aware, itu yang pertama. Yang kedua, mereka tertarik, karena apabila konten-kontennya atau tampilannya tidak menarik, saya aja mungkin berpikir Pak untuk ngeklik itu. Seperti apa Pak? Jadi kita berupaya tidak membuat sulit masyarakat itu yang satu.
Jangan lelet sinyal kayak biasa ya. tidak Lama harus- ngebukanya. tidak harus mendaftar, kemudian ada password dan Ya, sebagainya. aha. Kita buka jadi halaman depan aja udah bisa lihat. Klik itu boleh sudah lihat. Udah masuk ke dalam lihat misalnya dinas A. Berapa banyak sih duitnya? Waduh, beli kertasnya besar sekali gitu kan. Nah, dia bisa berkomunikasi itu melalui aplikasi yang sama lewat PPED, lewat kalteng.go.id, dia bisa chat di sana. Bisa berkomunikasi dengan kita dan kita akan jawab gitu ya, apa yang menjadi kebutuhan. Nah, misalnya sekarang dulu anak-anak mahasiswa yang lagi menyusun skripsi, dia harus ke dinas A, dinas B, dinas C, Ya. dinas D. Sekarang nggak usah, Ngeklik aja. tinggal klik satu data Kalteng udah dilihat mau pertanian seluas apa di kabupaten A sampai kecamatan mana, hasil padinya berapa, Ya, oke. bisa dilihat di situ, jadi lebih efisien. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita bisa membedakan, kita jeli bahwa ini informasi yang benar, informasi yang tidak benar dari data yang ada. Ketika sama-sama itu laman itu sama, Pak. Ini Seperti terkait. apa kecerdasan kita masyarakat? Ya, jadi sebetulnya kalau masyarakat perkotaan, masyarakat terdidik itu gampang kan untuk melihat Oke. ketika sudah ada keraguan rasanya ini benar Aha. apa sehingga sudah apa namanya sudah tertanam di diri kita. Nah, yang paling bahaya itu kan masyarakat awam yang di pedesaan yang jauh dari informasi, apalagi jauh dari sinyal. Saya bilang Iya. tadi tiba-tiba pas dapat Oke. sinyal teng, 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 masuk Iya, gitu ya. aha. Nah, jadi kita hanya mengedukasi, mendidik, menginformasikan kepada masyarakat berulang-ulang melalui media sosial, melalui apa namanya program-program yang kita lakukan di Kominfo agar teliti, kemudian menghubungi siapa yang bisa dihubungi ketika mendapatkan sesuatu yang meragukan gitu ya. Paling tidak ada hotline-nya di sana, misalnya tentang informasi tenaga kerja. Barusan kan hoax dengan tenaga kerja. Iya. Nah, bayangkan kemarin tuh yang hoax itu mencatut Kartu prakerja juga di situ. iya ada syarat-syarat untuk transmigrasi di Food estate. food estate. Iya. Nah, padahal di situ linknya link media besar lagi, tapi di Nah, captionnya. betul. Nah, ini yang kita terus didik masyarakat agar betul-betul cermat, dan kita juga menghimbau teman-teman Kominfo Kabupaten agar menyertakan selalu nomor-nomor informasi yang bisa dihubungi ketika orang ragu tentang sesuatu kebenaran berita itu, dia bisa menghubungi pihak-pihak yang kita cantumkan di situ. Karena susah. Dalam 1 menit berapa sih informasi yang beredar? Mampu nggak Kominfo sendiri nggak mampu. Ini perlu kesadaran masyarakat, perlu pendidikan yang luar biasa, edukasi yang luar biasa secara masif bagaimana untuk mendidik masyarakat agar memahami betul mana yang hoax, mana yang tidak. Gitu. Oke, dari teman-teman Kominfo, selain yang pertama scanner untuk diri kita sendiri adalah yang namanya pendidikan iman tentu saja. Kemudian dan yang lain-lain. Peran dari Kominfo apalagi Pak yang diberikan di sini? Selain kalau keimanan kan pasti kan balik ke kita. Kita tahu ini mana yang konten negatif, misalnya pornografi, porno aksi, belum kata-kata yang manis, tetapi sebenarnya kalau kita cermati bahwa itu tidak semestinya, misalnya sering kita dapati itu di media sosial. Apalagi Pak? Selain tadi Pancasila tentu saja. Untuk sosialisasi undang-undang IT-nya sendiri Pak? Literasi dan sebagainya kita lakukan, cuman ya tadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, jangkauan dari komunikasi ini kan terbatas, apalagi dengan 256 blank spot. Iya. Baru Kalau untuk ke sekolah, ke pelajar, ke guru-guru itu apakah dititipkan juga Pak pelajaran seperti ini? selalu ada. Sehingga Ketika- kita bijak menggunakan media. Ya, bahkan slogan-slogan kita kan Kalteng bicara baik. Nah, slogan Kominfo itu kan di mana-mana spanduk, kemudian di medsosnya Kalteng bicara baik. Ketika ada hal-hal yang mencurigakan, hal-hal yang merasa kita terusik, sebaiknya segera menghubungi apa namanya pihak-pihak tertentu yang sudah kita cantumkan di situ. Ada hotline-nya sehingga kita bisa klarifikasi. Yang awal-awal COVID saya merasakan luar biasa, saya klarifikasi ada pemakaman ini dan Iya. sebagainya. Ya berikutnya
yang harusnya itu dilaporkan ke kementerian untuk menjadi laporan akumulatif, akhirnya saya beranikan diri, saya stempel hoax sendiri, besoknya keluar gitu. Karena ini sudah sangat, kebutuhannya sangat cepat sekali. Ketika ada pemakaman hari ini, ribut sampai malamnya. Wah, ini saya bilang kalau menunggu akumulatif, laporannya bahaya sekali. Udah, besok ketika sudah dihubungi pihak-pihak tertentu, pihak Polda dan sebagainya, yang juga menangani tentang tersebut, dapatlah informasi bahwa betul hoax gitu. Kita stempel, kita bikin stempelnya hoax. Nah, kalau hal-hal yang seperti itu yang sangat urgent dan perlu cepat, kita berani. Kita laksanakan stempel hoax di daerah dulu, Kominfo daerah, provinsi, tapi tetap dilaporkan ke kementerian, nanti akan dia menjadi laporan akumulatif. Kalau untuk Kalteng sendiri Pak, kasus yang paling banyak ratingnya itu apa Pak? Konten negatif kah, hoax kah, atau apa Pak? Untuk Kalteng sendiri? Kalteng sendiri itu konten negatif banyak. Seperti? Apalagi pilkada. Lihat kan? Seperti apa peran dari Kominfo sendiri untuk dalam tanda kutip memberikan pendidikan ini, khususnya karena kita berbicara pilkada saat ini? Ya, kita kan sebetulnya tidak sih maksimal. Ukuran kita maksimal, tetapi kalau mengukur berhasil apa tidak, sebetulnya apa yang kita keluarkan melalui pemberitaan itu adalah komunikasi yang sudah kita lakukan, ya. Nah, cuman sekarang efektif apa tidak gitu ya. Karena hoax ini kan dia ada yang reguler, ada yang momentum. Nah, momentum COVID, momentum pilkada, dia selalu muncul kan, dan itu ratingnya pasti tinggi kan, pasti tinggi, apalagi ada 2 belah pihak atau 3 belah pihak yang lagi bertarung dan sebagainya, dan itu nggak bisa dihindari, pasti muncul. Nah, tinggal sekarang tidak harus Kominfo sendiri, harus bergerak semuanya untuk melawan itu. Makanya ada gerakan lawan hoax, anti hoax dan sebagainya, itu sebetulnya seluruh elemen masyarakat terikat gitu ya. Untuk Kominfo serangnya dunia maya, udara juga oke, darat juga serbu semua. Suka tidak suka. Makanya kalau Kominfo saja atau kehumasan saja nggak akan mampu. 1 detik, 2 detik kita lagi ngomong berapa informasi yang berseliweran, apakah itu hoax apa enggak? Bayangkan kalau kita nangani itu semua nggak ada. Paling banyak itu di mana Pak? IG kah, Facebook kah, kemudian YouTube kah? IG. Karena memang lagi tren sekarang IG. Seragam paling banyak. Yang kedua Facebook. Ya. Kemudian ada website bodong juga kan. Nah, kalau websitenya itu misalnya, kalau misalnya domainnya di Kalteng gampang. Gampang tercedok, Ya, tapi kalau dia menggunakan lain.com dan sebagainya itu repot gitu ya. Harus lapornya ke kementerian. Kalau yang ada di dia hosting di sini gampang. Seperti apa Pak teman-teman dari Kominfo, seperti pertanyaan saya tadi, mensosialisasikan ada undang-undang IT yang siap menciduk mereka dalam tanda kutip ketika mereka bermain-main dengan salah di media sosial. Mungkin orang sekarang merasa masih aman. Tetapi kan undang-undang IT ini kan terus bergerak, dia seperti apa mensosialisasikannya supaya masyarakat ini sadar, tidak main jari ini tidak segampang, karena kayaknya lebih cepat jari sih Pak bermain. Sekarang itu kan verbal kan 13%, non verbalnya 80%, verbalnya 17%, non verbalnya 83%, 83% itu jari-jari, jari-jari ya sih, yang kapanpun bisa membuat orang terpleset, atau memang sengaja gitu ya. Jadi non verbalnya justru lebih tinggi sekarang, jari-jari yang lebih berbahaya gitu kan. Nah, saya tidak cukup dengan mensosialisasikan dengan secara khusus, tetapi saya mencoba membalut dengan momentum. 2 hari yang lalu saya sudah syuting Pak PLT Gubernur membalut pilkada ini dengan sosialisasi itu. Jadi misalnya agak keras, misalnya konten iklannya itu penyebar hoax, pidana menanti Anda. Nah, ketika dulu adalah Kominfo yang berbicara, kalau menggunakan figur barangkali lebih ini, ketika ini yang bicara adalah PLT Gubernur atau seseorang pejabat yang terpandang di masyarakat, yang dikenal masyarakat,
mungkin mudah-mudahan bisa meningkatkan efektivitas. Dari 19 iklan yang kami desain itu justru hoaxnya hampir 5-6 item tuh khusus tentang membalut sebuah skenario, tetapi akhirnya ke bijak menggunakan sosial ya, media sosial itu. Agar ini Pak PLT Gubernur yang bicara. Nah, mungkin kalau Olive saya yang bicara mungkin apa sih dia gitu kan. Nah, tapi kalau seorang pejabat negara yang bicara, mudah-mudahan. Tapi sekali lagi sama sekali tidak menjamin. Sangat tergantung bagaimana perubahan mindset masyarakat. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika orang keluar dari masjid, dari gereja, kita tidak bisa menanyakan apakah dia beriman apa tidak. Tergantung. Kalau peran influencer Pak, seberapa besar sih Pak? Sekarang kan lagi marak nih, pemerintah juga memberikan peluang itu. Ya, pemerintah walaupun nggak ngaku kan. Ya. Menggunakan influencer. Itu bagus. Cuma sekarang bagaimana memadu padannya dengan gaya pemerintah. Padu padan itu penting. Jangan sampai kita lepas juga gitu kan. Lepas juga sehingga betul-betul saking kreatifnya kebablasan gitu Pak. Jadi rambu-rambu yang plat merah itu akhirnya hilang juga gitu ya. Kita tidak munafik, artinya harus kreatif, inovatif, tidak boleh ketinggalan daripada pihak-pihak lembaga swasta dan sebagainya. Malah sekarang lebih pintar netizen nih Pak. Ya. Jadi bagaimana, kalau saya setuju menggunakan itu, tetapi padu padannya seperti apa? Agar jati diri plat merahnya juga nggak hilang gitu. Bahwa ketika orang melihat ini akun apa sih? Nggak tahu orang bedanya antara pemerintah pemerintah dengan si punya si Olive, nggak tahu orang udah. Nah, tetap pada ciri-ciri khas itu harus ada. Ataukah sebelum teman-teman influencer ini bergerak, terlebih dahulu seperti yang Bapak utarakan tadi, ada yang namanya training dulu, kemudian ada raker dulu lah di sini untuk menyamakan persepsi. Betul. Saya masih tertarik dengan yang tadi Pak. Bagaimana dari teman-teman Kominfo ini membalanskan antara pemilu kada ini sendiri dengan program pemerintah Pak? Ini pertanyaannya ke arah mana nih? Kan bisa saja sekalian gitu Pak. Jadi banyak orang mengatakan bahwa corong pemerintah dia akan berpihak kepada salah seorang calon. Saya terus terang sebagai lembaga yang memegang kewenangan di bidang publikasi, tanggal 25 malam saya udah turunkan semua tuh. Breakdown semua. Udah turunkan semua. Karena saya baca aturan, saya tahu aturan bahwa seseorang yang maju lagi cuti, ini tidak boleh menggunakan simbol-simbol kemudian kewenangannya untuk kepentingan gitu. Jadi jangan sampai kita, Kominfo aja gitu. Tapi bagaimana dengan mensosialisasikan bahwa program pemerintah ini yang sudah dilakukan loh dulunya? Kan bahasanya pemerintah provinsi. Kita tidak menyebut orang. Ketika kita mengatakan pemerintah provinsi, orang tahu siapa dong. Di dalamnya gitu kan. Berarti perlu kebijaksanaan juga di sini. Jadi bahasanya pemerintah provinsi Kalimantan Tengah telah membangun ini kan, tanpa menyebut nama. Tapi masyarakat juga cerdas. Pemerintah provinsi itu siapa sih gitu kan. Nah, satu sisi kita memberikan contoh, satu sisi kita memberikan mudah-mudahan jadi teladan bahwa kita betul-betul dalam keadaan di tengah gitu ya. Jangan sampai ada, pastilah ada pikiran ini ke arah sana bahwa Kominfo pasti corongnya ini gitu kan. Nah itu supaya Kominfo ini bisa berdiri dengan tegak tanpa juga, saya bilang tadi kan harus balance antara menyuarakan pembangunan yang sudah memang benar-benar berjalan dan akan terus berjalan dengan pemilu kada yang sebentar lagi di hadapan kita. Olive lihat kan apa yang keluar di media, kan beda bahasanya. Media kan sebut orang. Berarti kemasannya sekarang Pak ya yang dirubah. Ya. Kalau di Kominfo saya mainnya Pemprov. Pemprov Kalteng. Nah, Pemprov
Kalteng tuh siapa sih Pemprov Kalteng? Ya. Ya udah ada gubernur di dalamnya, kemudian Ya. ada wakil gubernur, ada kepala SKPD. Tapi ketika ada rambu tidak boleh itu dan sebagainya, kita tidak gunakan. Berarti Kominfo sudah melakukan ini sebelum ini terjadi dalam tanda kutip, sudah breakdown semuanya. Tanggal 25 malam sudah turun. Jadi betul-betul kita menunjukkan bahwa kita netral. Oke. Sekali lagi kita karena sudah berada di segmen terakhir tidak terasa, bagaimana sih Pak tips, trik sehingga masyarakat ini bijak menggunakan jari, bijak menggunakan media? Peradaban teknologi itu kan mendahului kematangan berpikir. Terkadang kita baru berencana mengumpulin duit untuk beli handphone, seri berikutnya udah keluar. Nah, berbeda dengan kematangan orang zaman dulu. Perubahan antara masyarakat pengelana menjadi menetap itu 30-40 tahun baru terjadi. Nah, perubahan perilaku manusia dari berburu menjadi beternak itu puluhan tahun. Jadi dia prosesnya matang betul sehingga dia mengalami masa itu dengan keadaannya matang, orangnya matang dulu, pikirannya matang dulu, baru ketemu masanya. Sekarang kan beda. Ini peradaban teknologi di depan, kita mesti jaga. Nah, coba bayangkan. Apalagi zaman COVID, semua COVID, berbanding terbalik. Zaman COVID ini kan suatu momentum memaksa orang. Harus melek teknologi. Bayangkan orang yang tidak pernah dulu pakai Android dan sebagainya, dia harus menggunakan itu. Artinya ini momentum. Artinya peradaban itu sudah di depan dia. Dia belum nyampe gitu, kematangannya belum nyampe. Nah ini yang membuat kita juga akhirnya banyak hal kebablasan. Kebablasan dalam artian orang yang baru melek teknologi juga berbahaya. Nah itu Pak. Kadang karena dia baru dapat, wah ternyata rame gitu. Ada mainan baru. Ada mainan baru. Nah ini yang paling berbahaya juga. Kita berikan edukasi melalui berbagai macam saluran. Karena yang sudah mahir bermain, ada kelompok yang berbahaya, yang baru melek juga, karena merasa asik kan. Dia nggak tahu ini bener apa enggak, udah main klik aja, like dan sebagainya kan, main komen dan sebagainya, asik. Dan itu banyak ditemui di teman-teman Kominfo? Banyak. Karena apa? Bayangkan sesuatu yang dunia yang belum pernah dia masukin. Begitu plak masuk ke sana, wah. Bahkan urusan pribadi pun bisa ter-up di situ, Pak. Asik. Bahkan kan kita tidak menutup kemungkinan, tidak menutup mata bahwa di sebuah lembaga kantor itu dari sekian ratus orang banyak yang nggak melek teknologi. Tapi begitu COVID, dia mojok aja. Bayangkan bahayanya itu. Kalau kita tidak melakukan edukasi, sosialisasi yang benar, paling tidak temannya mengingatkan teman yang lain, di samping dengan saluran-saluran lain. Tapi apakah nanti tidak dikatakan ini kan ranah pribadi saya, Anda memasuki ranah pribadi saya, hobi saya, seperti apa itu Pak? Ya tadi memang susah ya, karena kalau sudah masuk ranah pribadi, cuma sebaiknya paling selemah-lemahnya kita kan paling nggak mengingatkan dengan bahasa ya, sebagainya bahwa dunia ini sekarang begini keadaannya. Sebetulnya dengan menonton televisi pun sudah banyak contoh yang hoax itu apa akibatnya. Banyak contohnya, tiap hari itu hampir ada berita tentang akibat dari berita bohong, berita satir, berita manipulatif dan sebagainya. Nah tapi kan berbeda Pak, kalau yang konvensional seperti TV kita masih bisa bound screening itu harus melalui editor dan lain sebagainya. Tapi kalau media sosial dia bebas merdeka Pak. Sekata-kata dia bisa kapanpun, dimanapun dia. Tapi artinya kan contoh-contoh itu kan bisa didapatkan di mana-mana dia. Contoh-contoh itu bukan hanya di media sosial loh, tetapi di TV pun dia bisa melihat informasi-informasi yang akibat dari berita bohong dan sebagainya. Ternyata dia dulu dia acuh tak acuh, apatis terhadap ngapain juga pakai handphone dan sebagainya. Namun ketika dia plak masuk, oh ternyata ini yang dimaksudkan di TV, ini yang dimaksudkan di koran. Saya udah mengalaminya, paling enggak itu membantu gitu ya, untuk ngerem gimana orang bersikap gitu.
Bahkan sampai anak-anak pun sekarang sudah yang namanya bermain gadget itu kan bukan hal yang baru sekarang. Terkadang orang tua sama anak kan main di meja makan aja, Masing-masing memegang. masing-masing asik gitu kan. Apa namanya, kemudian Pak, bagaimana membangun kepercayaan dari masyarakat lagi Pak untuk berita-berita yang bagus, berita-berita yang istilah kata membangun. Saking banyaknya serbuan daripada konten negatif, hoax dan lain, berita bohong dan lain sebagainya. Kalau kita pemerintah kan berupaya menyajikan fakta ya, Oke. menyajikan fakta yang sebenarnya dibarengi dengan bukti-bukti yang oke. memadai. Jadi itu perimbangan-perimbangan. Namun sekali lagi bahwa humas pemerintah jangan malu belajar dengan teman-teman pihak swasta. Karena kreativitas, inovasi sangat dituntut. Nah, teman-teman lembaga swasta lebih kreatif ya. Nah, pemerintah ini bisa juga dibilang kaku. Nah, bisa juga dibilang kreatif kalau dia bisa memanfaatkan sesuatu dengan baik. Nah, misalnya informasi tentang sebuah jalan yang sudah dibangun. Kalau saya melihat narasi-narasi tentang siaran pers dan sebagainya itu kurang efektif. Nah, bagaimana sekarang ke depan itu misalnya saya di Kominfo membangun kemitraan yang lain, misalnya dengan perguruan tinggi. Ya. Dan perguruan tinggi misalnya kita dengan prodi bahasa, ada pertunjukan teater. Dengan tanpa kita menyebut sekian banyak yang kita bangun, orang udah paham. Oh, misalnya dialognya begini. Waduh, bayang dulu saya itu 7 jam yang sana, sekarang udah nyampe ya 2 jam. Iya, perjalanan udah enak nih sekarang ini. Artinya kita sudah membangun informasi, tidak mesti harus kaku gitu. Oh, Kalteng sudah membangun jembatan A, B, C, D gitu. Tapi dia masuk ke ranah-ranah yang entertain gitu ya. Sehingga pemahaman-pemahaman masyarakat, anak-anak muda lebih masuk. Anak muda kan nggak suka yang baca letterlek ya. Teks-teks. Narasi yang panjang-panjang. Narasi yang panjang-panjang, membosankan. Dengan bahasa yang kaku juga. Dan ke depan saya mencoba masuk ke ranah sana, jadi masuk ke kemitraan, dialog-dialog yang ringan sebetulnya, tetapi ketika orang berpikir, oh dulu 8 jam, sekarang 2 jam. Ada dong yang dibangun sudah gitu kan. Nah, otomatis kita masuk informasi ke sana, komunikasinya gitu. Sehingga dari suguhan misalnya di sebuah kesenian dia menikmati, tapi informasinya juga dapat gitu ya. Daripada saya duduk sini, saudara-saudara sekalian, Kalteng sudah membangun sekian jembatan di sini, ABCD. Bosan. Oke. Terakhir Pak, strategi program unggulan yang akan dan dikeluarkan oleh Kominfo untuk ke depan. Kalau saya konsen yang khususnya untuk masyarakat, pembelajaran edukasi masyarakat bermedia sosial. Apa di sini, Pak? Pertama saya terkait dengan blank spot ya. Itu harus clear. Karena percuma kita berkoar-koar pembelajaran 256 itu tidak sedikit. Berapa banyak masyarakat yang tidak bisa menerima informasi yang harus secara konvensional kita lakukan dari mulut ke mulut melalui kelompok-kelompok. Ini harus clear dulu. Baru kita melangkah-langkah yang lain. Nah, berikutnya adalah tentu saja mau tidak mau yang konvensional harus tetap jalan. Ya, spanduk, baliho dan sebagainya itu. Bayangkan tuh, spanduk COVID kan sampai ke RT, sampai ke desa. Nah, kosnya tinggi. Nah, bayangkan kalau misalnya dia merdeka sinyal, gampang. Teks sekarang detik ini udah terima di sana. Bayangkan berapa biaya kita pasang sampai kelurahan dan sebagainya, sebanyak itu. Nah, sehingga ongkosnya lebih efektif dan efisien. Jadi program kita adalah mengenai blank spot itu wajib, hukumnya harus benar-benar. 2021 berapa Pak rencana? 100. Estimasi? Saya upayakan 100, cari 100. Oke. 100 BTS. Kemudian? Dan jangan lupa 256 desa itu desanya. Satu desa kan bisa berapa banyak BTS? Ya, sebuah kecamatan misalnya, berapa titik kan? Banyak. Itu program yang menjadi unggulan dan prioritas ke depan ini Pak. Oke. Karena saya nggak mau muluk-muluk lah.
percuma apapun yang kamu lakukan kalau memang infrastruktur itu nggak memadai. Sama kayak orang misalnya berkebun, wah padi luar biasa dan sebagainya, kemudian sayurnya luar biasa hasilnya, tapi jalannya nggak ada. Mungkin seikat bayam misalnya harganya 2.000 misalnya, tapi yang dia terima cuma 300 rupiah karena habis di jalan kan. Cost-nya. Ya dia naik motor, kemudian naik perahu lagi, ya akhirnya sia-sia. Untuk apa 2.000 akhirnya dia cuma dapat 300 rupiah kan? Artinya untuk apa mengembangkan pertanian yang luar biasa kalau dukungan sarana dan dukungan prasarananya sarana, kurang. infrastruktur yang tidak memadai. Nah, sama juga nih terkait dengan infrastruktur tentang teknologi ini, teknologi informasi. Karena semua kan disarankan sekarang melek teknologi. Ya. Kemudian Pak, pesan untuk masyarakat dan untuk kita juga agar kita bijak bermedia menggunakan jari ini seperti apa? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, 87% itu adalah perilaku nonverbal ini. Jadi hati-hati menggunakan jari. Jadi kalaupun melihat suatu informasi atau menerima informasi, saring, betul-betul saring sebelum di-sharing, dibaca benar-benar informasinya. Kalau hal-hal yang mencurigakan rasanya ragu, mending menanyakan ke pihak tertentu yang berwenang, misalnya tentang transmigrasi, atau ada dinas transmigrasi. Kalau misalnya tentang tenaga kerja juga di transmigrasi, misalnya tentang penerimaan apalagi macam-macam itu ada dinas-dinas masing-masing. Tapi lebih simpelnya tanyakan ke Kominfo saja gitu kan, lebih simpel, lebih pendek prosesnya. Nah nanti kita verifikasi di sana benar nggak informasinya. Jadi yang paling penting tuh kembali ke kita. Sebenarnya setiap orang tuh ketika menerima informasi pasti ada kata hatinya, ada nih benar apa tidak. Nah, tapi jangan lupa, bayangkan di Palangkaraya, di kota-kota besar, bahkan yang orang dosen bisa kena tipu dan sebagainya. Ya, saking hebatnya sebuah informasi itu dikemas sedemikian rupa. Ada orang yang tertipu kirim uang dan sebagainya gitu kan, lewat telepon penipuan dan sebagainya. Jadi dia merambah ke semua elemen masyarakat, ke semua tingkatan, ke semua strata. Tidak peduli itu dia berpendidikan, apalagi yang tidak, ya coba bayangkan. Nah kalau tidak, memang kita hati-hati, tidak waspada. Yang penting simak, cermati dulu informasi yang benar. Kalau misalnya janji-janji terlalu manis di dalamnya yang tidak masuk akal, mending ditanyakan dulu ke pihak tertentu. Nah, lebih simpelnya tanyakan ke informasinya ke Kominfo terdekat, dan Kominfo itu ada di kabupaten kota, tidak ada di provinsi. Silakan untuk mengklarifikasi informasi tersebut. Ya. Dan ini sangat mudah ya Pak ya? Mudah. Tidak, maksudnya tidak, oh ini lelet, ini bukanya susah, lama. Oke, berarti Kominfo sudah menjamin ini untuk lebih mempermudah itu. Betul. Oke. Kita harapkan, doakan saja mudah-mudahan masalah blank spot bisa teratasi. Kemudian dalam menghadapi pilkada ini tentu kita harapkan semua bijak dan dewasa. Perbedaan itu bukan perpecahan. Ya. Tidak perlu membangun kubu ini, kubu A, kubu B. Ya, semuanya kita sama satu tujuan untuk Kalimantan Tengah yang lebih bermartabat. Jadi biasa aja. Perbedaan itu adalah demokrasi, anugerah, kemudian berkah juga. Ya, oke. Terima kasih Pak, karena kita sudah berada di penghujung segmen malam hari ini. Next time mungkin kita bisa lanjut kembali dengan tema dan topik yang berbeda. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agus S. Junaidi, PLT Kadis Kominfo Kalteng, sudah berbagi informasi dan edukasi pada malam hari ini. Terima kasih Pak, salam sehat. Pemirsa, seperti pesan dari Kominfo, bijaklah menggunakan jari. Jangan cepat mengirimkan atau men-share sesuatu yang belum jelas keberadaannya. Akhir kata, saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas pada malam hari ini pamit undur dari hadapan Anda, dan jangan lupa gunakan selalu masker, rajin mencuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan. Selamat malam. Mantap.